Iya. Makanya nah Ustaz, ini juga apa? Kan lupa nih ya. Jadi murajanya Ustaz juga. Nah, di sini contoh pertama. Katanya al-adat mazkurah. Disebutkan mazkurah ya, ini salah nih. Mazkurah. Disebutkan contohnya al-ma'u kalujain. Lujain apa? Perak. 2. Al-adat mahdhufah. Dihapus. Boleh pakai mubtada khobar, boleh pakai isim kana, boleh pakai khobar, pakai isim inna. Tapi so far sama ya. Al-ma'u lujainun. Air itu perak. Karena ada kesamaan. Sama-sama putih gitu istilahnya. 3. Apalagi tuh? Hal. Bisa juga pakai hal. Bisa tulis keadaannya dulu aja ya. Hal. Atau masdar mubayyin linnau. 4. Jadi teman-teman nanti bisa sering nemu ini. Masdar mubayyin linnau. Terus ada juga mudhaf ilal musyabbah nomor 5. Mudhaf ilal musyabbah. Ini baru masuk. Bentar ya. Kok ini di Ustaz tulis? Karena nanti tasbih dim ini lawan dari ini, bukan dari sini diambilnya. Atau maf'ul bihi sani. Maf'ul bihi sani. Maf'ulun bihi itu ternyata bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu. Atau juga sifat ala ta'wil. Bisa. Au udifal musyabbah ilal musyabbah bihi bihaisu yakunu sani bayanan lil awal. Sama. Buyinal musyabbih min musyabbih nahu jarama min lujain. Sama. Yang terakhir insyaallah sama ya. Kalau hal salal ma'u lujainan. Salal ma'u lujainan. Masdar mubayyin linnau. Sofa ya. Oke, pakai sofa dia. Sofal ma'u sofa al lujain. Mudhaf il musabbah lujainul ma' ya. Lihat. Salah lujainul ma'. Oh, ini keren banget nih. Salah lujainul ma'. Perak air. Terakhir maf'ulun bih alim tulma lujainan. Alim tu di sini dia membutuhkan 2 maf'ul. Alim tulma'a lujainan. Nah, ini bentuk-bentuk tasbih yang ma'ruf. Pertama yang paling gampang tentunya yang ada adatnya. Al-ma'u wal lujain. Kemudian ada juga yang dihapus. Nah, kalau dihapus ini bentuknya banyak banget. Contohnya mubtada khobar al-ma'u lujainun. Atau boleh pakai kana. Kanal ma'u lujainan. Innal ma'a lujainun. Atau hal. Salal ma'u lujainan. Lujainan jadi hal nih. Ini jadi hal. Jadi hal dia. 4. Masdar mubayyin linnau. Contohnya. Ini masdarnya mana? Masdarnya sofa ya. Air itu jernih. Kayak jernihnya perak. Artinya gitu. Atau mudhaf ilal musyabbah. Mudhaf kal musyabbah. Al-ma' kan musyabbah. Lujainnya musyabbah bihi. Salah lujainul ma' bisa juga. Atau maf'ulun bih sani. Ini. Itu semua bentuk tasbih yang ma'ruf. Pasti kayak gini doang. Cuman teman-teman harus teliti di sini. Nah, kalau pelajaran yang kita ambil, yang sekarang lagi kita ambil, yang namanya tasbih dim nih, itu tuh nggak gitu, kata penulis. Mereka penulis atau syair
Ghair an yusarri bihi fi surah min suwaril ma'rufah. Nulis tasbihnya nggak kayak gitu. Tapi yaf'alu zalika nuzu'an ilal ibtikar. Wa iqamatan lid dalil alal hukmil ladzi asnadahu ilal musyabbah. Wa raghbatan fi ikhfa'i tasbih tuh. Tapi mereka penulis melakukan gimana istilahnya? Nuzu ilal ibtikar. Mereka mengambil langkah kreatif. Kemudian dari 3 ini, Ustadz lebih condong ini. Wa raghbatan fi ikhfa'i tasbih. Dan lebih memilih untuk menyembunyikan tasbihnya. Kenapa? Ini alasannya. Li'anna tasbih kullama daqqa wa khafiya kana abalagh wa af'al fin nafs. Ada yang izin? Oh iya benar Faris. Iya. Karena tasbih, kata mereka ya, ahli bahasa, setiap daqqa wa khafiya tipis, masa tipis ya, tersembunyi. Kana abalagha wa af'al, lebih tersampaikan ke dalam hati. Contoh ya. Di sini ada Muhammadun Asadun. Enggak, Muhammadun kal Asadi. Ketahuan banget kan tasbihnya. Tapi kalau kayak gini Muhammadun Asadun, ini kita mikir tasbihnya kan kayak mikir dulu ya. Oh ini tasbih ini. Gara-gara dia khafiyya wa daqqa. Tersembunyi. Padahal dia tasbih. Gitu kan? Nah, coba bandingkan terjemahannya. Diterjemahin aja. Muhammad itu kayak singa. Hah? Tapi yang kedua, Muhammadun Asadun. Muhammad itu singa. Kira-kira yang lebih masuk ke hati kemana? Ini ya. Ya kan? Yang lebih masuk ke hati yang ini kan? Iya. Karena seolah-olah dia kayak nggak ada tasbihnya. Dia langsung kayak mendefinisikan Muhammad itu singa. Tapi kalau masih kaya, ya baru kaya. Antum kayak orang, waduh marah jangan ya. Ya. Jadi ya seperti itu. Karena semakin nggak kelihatan tasbihnya, dia lebih tersampaikan ke dalam hati. Lebih jos lah istilahnya, lebih jos. Maknanya lebih jos kalau nggak ada kelihatan tasbihnya. Padahal tasbih. Nah di sini kata penulis, unzur bait Abi Tamam fa innahu yaqul liman yukhatibuha la tastankiri khuluwar rajul al-karim minal ghina fa inna dzalika laisa ajiban li'anna kimamal jibal wa hiya asraful amakin wa a'laha la yastakirru fiha ma usail. Keren banget ya. Kata Abu Tamam, dia ngomong ke orang yang mengajaknya bicara ya. Latas tangkiri, jangan engkau ingkari khuluwar rajulil karim. Hilangnya kekayaan orang yang dermawan. Apa? Hilangnya kekayaan orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu kayaknya gak banyak gara-gara dia sering bagi, istilah gitu. Fa inna dzalika laisa ajiban, itu tuh enggak mustahil. Kenapa? Nah, ini nih tasbihnya nih. Li'anna kimamal jibal, puncak gunung, dan itu sebaik-baik tempat dan setinggi-tingginya. La yastakirru fiha ma usail. Enggak akan bisa ditempati oleh air banjir. Air banjir. Jadi kira-kira apa nih? Nemu tasbihnya nggak teman-teman? Di nomor 1 nih. Ada orang dermawan nih. Dermawan. Ditanya. Dia
Ini anak-anak kotakin ya. Hartanya. Jangan kau ingkari, orang dermawan itu hartanya nggak banyak. Dia hartanya nggak banyak. Dermawan. Ya iya, kalau dia ada harta dia langsung bagi-bagi. Itu intinya. Ini sebenarnya sini sudah ada selesai sebenarnya. Cuman penulis dia mentasbihkan, membuat tasbih. Fasailu harbun lil makanil ali. Gunung ini bukan tempatnya banjir. Gunung bukan tempatnya banjir. Iya nggak? Benar kan? Gunung tempatnya banjir kan? Oke. Dermawan di sini penulis bilang ya. Dermawan hartanya banyak nggak? Iya? Yakin? Nah, tapi karena disedekahin terus nggak ada. Itu dia, that's why. Itu yang pengen dikatakan penulis. Karena dia tempatnya tinggi, atau karena dia dermawan, hartanya tuh pada dikeluarin. Karena dia gunung, airnya tuh pada turun. Udah nyambung nggak? Udah nyambung ya? Nah, itu... iya bener, sama kayak orang ini, dia dermawan. Tinggi ya dia ya, Masya Allah ya, sifat yang tinggi. Hartanya turun, keluar semua. Kayak gunung. Airnya turun semua. Coba tadi kalau nggak usah jelasin, susah nggak nemuin? Susah kan? Iya memang harus khoyal zennya harus kuat. Kalau nggak khoyal zen susah. Ya di sini ada tasbihnya. Cuman itu tadi dia dimni. Apa dimni? Artinya? Dimni. Apa dimni? Min dimni kan sering tuh kalau di iklan dulu. Ala jami itulab min dimni apa tuh? Nggak saya tahu. Ala jami itulab min dimni jam'iyyati tolabah. Iya. Termasuk atau bagian. Termasuk atau bagian. Atau bahasa yang lebih enaknya tasbihnya tersirat. Lawannya tasbih dimni, lawannya versusnya sorry. Loh apalagi sorry itu yang udah yang kita pelajarin ini sorry nih. Ini sorry. Kalau dimni dia tersirat. Nggak ada ininya, nggak kelihatan lah istilahnya. Cuman maknanya makna tasbih. Baru ada satu contohnya ya. Tapi karena udah Ustadz kayak gambarin gini, paham kan? Kalau dia tasbih. Paham ya? Itu dulu sih. Yang penting dapat dulu topiknya. Nah, di sini Ustadz bacain lagi. Alam talmah huna tasbihan. Tersirat nggak katanya di sini tasbih? Alam taro annahu yushbih dimnar rajul al-karim al-mahrum al-ghina bikimmatil jibal waqad khalat min ma'isail. Nah, di sini nih. Kalian lihat nggak? Bahwasanya itu ada tasbih yang dimni, yang dimnan, yang tersirat. Bahwasanya ar-rajulul karim al-mahrum al-ghina. Ada orang dermawan itu tuh nggak kaya. Mahrum gina. Kekayaannya tuh mahrum loh, haram gina. Nggak kaya. Dengan puncak gunung yang tidak mungkin ada air banjir di situ. Gitu. Walakinnahu lam yadu' dzalika sharihan bal ata bi jumlah mustaqillah wa dammanaha hadzal ma'na fi surah Burhan. Tapi penulis di sini nggak nulisnya dengan secara sharih, tetapi mendatangkan dengan kalimat yang mustakil, khusus. Gitu. Jadi ada kalimat khusus lagi. Jadi ada di sini ada 2 kalimat. Tuh 2. Satu ini, satu ini. Gitu teman-teman.
Jadi ini kalimat pertama udah selesai. Kalimat 1. Ini kalimat 2. Kalimat 2. Gitu. Kalau tasbih tamsil masih ada kafnya nggak? Coba kita lihat tasbih tamsil kalau teman-teman lihat. Kita lihat ya tasbih tamsil ya. Tasbih tamsil kita lihat. Wal ma'u ka ada kafnya. Lagi contoh kedua. Yang tasbih tamsil ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Yahuzu ada kafnya lagi. Wa ka'anna ada adatnya. Jadi kalau tamsil dia ada adatnya. Tapi kalau dimni ada adatnya nggak? Dimni ada adatnya nggak? Nggak ada. Nah itu dia. Cuman itu yang bedain. Bedanya tasbih tamsil sama dimni apa? Iya nggak ada adat. Udah selainnya sama. Kalau kalian perhatikan sama nggak? Tasbih tamsil versus dimni. Kalau tamsil ada adatnya. Adat. Kalau dimni nggak ada. Nggak ada adatnya. Dimni aja yang ada adatnya lumayan mantap ya. Sekarang tamsil aja yang ada adatnya lumayan mantap. Apalagi ini nggak ada adatnya. Gitu. Jadi harus lebih khoyal ya. Harus lebih khoyal. Karena ini dia mentasbihnya antar kalimat 1 dengan kalimat 2, tapi nggak ada adatnya. Tuh nggak ada kaf. Tapi di sini nanti sering-sering di syair ini ada banyak banget. Di antara syair yang paling mantap yang selalu diulang-ulang ya. Tarjun najah walam tasluk masalikaha. Mantap ya. Inna safinata la tajri alal yabas. Sering dengar kan? Itu tasbih ternyata teman-teman. Tapi nanti kita lihat habis ini. Oke? Jadi kalimat 1 ditasbihkan dengan kalimat 2, cuman nggak ada adatnya. Sahal? Sahal nggak? Sahal ya? Ustaz udah membuat yang sahal-sahalnya loh ini. Iya, nanti teman-teman kalau ngajarin yang mantap. Jadi itu intinya. Intinya kalau tasbih tamsil, dia menyambungkan antara kalimat 1 dengan kalimat 2, tapi ada adatnya. Kalau dimni, menyambungkan kalimat 1 dengan kalimat 2, tapi nggak ada adatnya. Khair ya? Ilahuna khair? Khair ya? Khair insyaallah. Khair. Ya? Yang ini latung kiri. Oke. Jangan kau ingkari orang dermawan itu tidak memiliki kekayaan. Jangan kau ingkari orang yang dermawan itu tidak memiliki kekayaan. Atau harta yang banyak, nggak apa-apa. Dah? Menghabiskan uang. Jangan mengingkari orang yang dermawan itu karena tidak mempunyai kekayaan. Iya. Sip. Makanil ali. Banjir itu musuh di tempat yang tinggi. Atau yang lebih enaknya, terjemahan yang enaknya, tempat yang tinggi nggak mungkin banjir. Nih, digambar biar tahu maksudnya. Soalnya ntar besok juga udah nggak tahu lagi apa sih ini. Saya kalau minimal digambar. Jadi dermawan, oh kok hartanya disilang ya? Oh orang dermawan hartanya nggak banyak. Gunung bukan tempatnya banjir. Oh iya, gitu. Digambar ya. Ya? Iya. Wajah sabahnya ya kita ambil apa ya istilah, kita analisa sendiri. Gitu. Sama kayak tasbih tamsil, sama. Bedanya nggak ada adatnya doang.
Sesimpel itu sih intinya. Dan nanti waktu prakteknya ya lumayan. Lanjut, udah? Misal Sani. Misal Sani. Ntar ini kita liatin dulu. Di sini bilang wa yaqulu Ibnu Rumi inna syab qad yashibu wa lam tataqaddam bihi sin. Ini artinya nih, pemuda bisa saja tumbuh ubannya dan itu bukan merupakan hal yang aneh. An yuran nauru fil qadi birotib, akan kelihatan bunga di batang yang kecil atau batang yang masih muda ya. Jadi di sini ada laki-laki masih dede. Udah ada ubanan satu. Nah, gitu. Dan itu nggak aneh. Kenapa? Karena ada aja yang batangnya masih kecil, ada pohon kecil. Tapi dia udah tumbuh bunga. Gitu. Masih kecil padahal. Tapi udah tumbuh bunga. Tasbih bukan? Nemu tasbihnya ya. Pertama ya ini kan batangnya masih kecil. Nih orangnya juga kecil. Tapi udah tumbuh bunga. Tapi ini udah tumbuh uban. Bunga kan biasanya keluar buat batang yang udah gede kan ya. Udah inilah. Ini masih juga ubannya nanti kalau udah tua. Itu tasbihnya. Ingat ini kalimat pertama. Kalimat kedua. Dijadikan tasbih. Cuman adatnya nggak ada. Maka fix ya. Ini tasbih. Tasbih apa? Tamsil apa dimni? Dimni. Gampang. Gara-gara nggak ada adatnya. Gitu. Sip. Akhir. Nomor 3. Nomor 2 tahu gampang ya. Naur itu bunga. Naur. Bunga. Qadi birotib. Batang yang muda ya. Batang muda. Rotib itu sebenarnya basah sih. Cuman di sini ya muda. Terakhir. Nomor 3. Wa yaqulu Abu Thayyib innalladzi i'tadal hawan yashulu alaihi tahammuluhu wa la yata'allamu lahu. Insyaallah ya. Di sini parah banget ini. Sesungguhnya orang yang terbiasa dihina itu mudah baginya menanggung kalau ada orang yang menghina dia. Parah nih. Dia ada teman sohib ente ini udah kebiasaan loh di kayak tiap harinya tuh dibully aja. Udah biasa. Jadi kalau ada orang yang bully dia ya biasa, nggak ngerasa sakit. Parah kan? Parah banget emang. Man yahun yasulul hawanu alaih. Orang yang suka yang sering dibully, itu kalau dibully udah kayak gampang lah. Udah sering kan ya. Royit. Disamain dengan apa nih? Di parah nih disamainya. Mali jurhin bimayitin ilamu. Mayat itu kalau ente lukain, dia nggak ngerasain sakit. Ada tasbihnya nggak? Ada ya, dapat ya. Ini ada siapa nih? Nggak tahu nih, ini suka dibully lah istilahnya, sering dibully ya. Kalau ente cuman ala ente jelek, baru ngina kayak gitu dia kayak apa sih? Udah biasa. Gitu kayak mayatnya gimana nih ya gambarnya? Dibuat pocong ya. Ini kalau ente mau ente tusuk-tusuk, ya dia nggak ngerasa sakit. Nggak sakit. Dapat ya? Kalimat pertama, ada kalimat kedua. Kayak ada tasbihnya, cuman nggak ada adatnya. Maka fix dia tasbih. Dimnya apa tamsil? Dimni. Ya tersirat. Hawan ini dari masdarnya hana yahunu. Hina. Mudah kehinaan baginya. Ngeri banget ya. Iya. Ya? Barang siapa yang hina? Kalau ahana yuhinu, nah baru menghina. Kalau hana yahunu,
Hina. Ahana yuhinu, menghina. Yahanu. Yahanu, ya lo gak boleh itu. Antum tahu artinya Yahanu? Iya. Kalau Hanu tau gak antum Hanu? Nggak tahu kan ya? Jangan dicari. Ya itu dulu saat Mahfal tahu waktu dia datang ke Alirsyad kan awal-awal kan beliau kan bukan lulusan Alirsyad ya, Nivia. Aulat kan bilangnya, oh ya Hanu ini. Oh, kan saat Mahfal kan masya Allah kan bahasa Arabnya tahu ya. Kok antum nih ngomong Hanu aja? Tahu nggak artinya? Nah, coba antum cari. Ha, ada yang tahu nggak Hanu? Ada yang tahu nggak Hanu? Masih ada yang tahu? Waduh, Hanu nggak tahu. Anak-anak tulis aja ya Hanu apa ya? Yang gini nih tulisannya nih. Hanu. Itu ini. Apa nih? Iya, itu. Coret. Hah? Bahasa Arab? Bahasa Arab? Bahasa Arab? Nggak tahu tuh. Nggak tahu itu, Anda juga nggak tahu. Anda juga cuma ngikutin orang Jume'eh. Soal-soal. Ya ini fusha sih katanya. Ini soalnya masuk af'alus sitah asmaus sitah. Ada abu, ada hamu, ada fu, zu. Nah, itu ini masuk ke 6-nya sebenarnya. Cuman karena dia artinya ini dia kayak dihapus. Makanya teman-teman taunya asmaul khamsah. Padahal ada 6. Yang 6-nya ini dicoret. Wih, Masya Allah kan? Karena kita melihat adab. Wih. Meskipun ada 6 yang diajarkan kepada anak-anak, yang baik-baik aja. Meskipun bahasa Arab. Ya kan? Masya Allah emang. Anda juga, keren juga nih. Masya Allah. Memang jos lah bahasa Arab nih. Agama Islam ya Masya Allah. Oke. Gampang? Nomor 1, 2, 3. Wallah sahal ya, wallah enggak? Wallah sahal ya. Sahal. Oke, akhir al-qaidah. Apa sih? Mana kro? Akhir nih. Are, Fadal are. Sekut are. Yo. Dim nih. Wahazan nau'u. Oke. Tasbih dim nih, itu tasbih yang musyabah dan musyababihinya tidak ditulis dengan bentuk yang biasanya. Tasbihnya itu nggak biasa. Tapi yulmahan fil tarkib. Tapi tersirat di dalam sebuah kalimat. Kenapa kok tersirat tasbihnya? Wahazanau yu'ta bihi. Nah, ada alasannya. Jenis ini ditulis seperti itu. Kenapa? Liyufida annal hukma alladhi usnida ilal musyabbah mungkin. Hukum yang ada di dalam musyabbah itu mungkin. Apa itu? Man yahun yasulil hawanu alaih. Mungkin nggak? Orang yang biasa dihina, kalau dihina lagi, dia kayak biasa aja. Mungkin nggak?
Mungkin. Lagi. Qad yashibul fata walaysa ajiban. Mungkin nggak? Masih muda, udah ubanan. Masa saya pendek nggak ada yang ubanan? Ada kan? Padahal masih muda. Terakhir. Latung kiri atau lal karim minal gina. Orang dermawan, tapi nggak ada harta. Mungkin nggak? Mungkin. Oke. Udah itu doang. Itu namanya tasbih. Dim nih. Oke, sahal ya? Alhamdulillah.